berhamba ya, kata-kata beliau pada sang anak. 2, model tentang nilai dan peran. Ya, di situ kita belajar bagaimana manusia, makanya kata kuncinya manusia. Bagaimana manusia itu secara alami tergerak, ya, membangun nilai-nilai dalam dirinya, ya, sehingga dia bisa menuju, ya, bergerak menuju nilai-nilai yang baik, peran-peran yang baik. Gitu. Jadi mengarahkan dirinya bergerak sehingga dengan peran-perannya mereka menggerakkan. Ya, jadi ini manusia kata kuncinya. 3, bicara tentang visi. Ya, makanya kita belajar bagja, belajar inquiry apresiatif. Langkah-langkah, cara-cara, ya, pendekatan yang digunakan, paradigma yang digunakan adalah yang inquiry apresiatif. Mencapainya, makanya kata kuncinya mencapai. Yang mencapainya dengan jalan melihat kekuatan dan mulai menggali dari sana, beranjak dari sana. Nah, prinsip dari bagja sesuai dengan arti kata bagja, ya, bahagia. Jadi dalam membawakan perubahan diharapkan segenap elemennya itu menikmati prosesnya, berbahagia, ya, mencapainya. Ya, jadi tujuannya jelas dulu. 3. 4, ya, bicara tentang disiplin positif yang semuanya mulai dari motivasi intrinsik. Ya, anak-anaknya ditanya, dilihat, dibicarakan nilai-nilai kebajikannya apa, gitu ya. Makanya kata kuncinya di sana adalah mereka dapat, murid-murid dapat, siswa dapat. Ya, jadi kendali ada di mereka, kontrol ada di mereka, choice pilihan ada di mereka. Ya, kita menuntun. Nah, kata berikutnya dalam 2.1 itu kodrat, karena kita bicara bahwa dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran, murid-murid punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, jadi kebutuhan tersebut, walau tujuannya sama, jalan menuju ke sana, ya bisa beda-beda. Nah, kita menyediakan itu sesuai dengan kodratnya anak-anak kita tadi. 2, kita bicara, nah kalau gitu, sebagai murid, sebagai manusia, sebagai guru juga, gimana dong ya prosesnya? Nah ini prosesnya harus selamat dan bahagia. Ya, secara proses mereka tahu bahwa keselamatan dan kebahagiaan hanya bisa diperoleh dari dalam. Ya, bagaimana dia mengelola. Jadi keselamatan kebahagiaan ini pilihannya ada di diri kita. Gitu. Makanya sosial emosional kita bicara ya bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, itu kita yang menentukan ya, makanya keselamatan dan kebahagiaan. Kata kuncinya setinggi-tingginya. Nah, nomor modul 23 itu menuntun ya, karena kata kuncinya menuntun, modulnya coaching, pas banget. Ya, kata kuncinya menuntun. Nah, yang 31 kita bicara tentang etika ya, bahwa sekolah ini adalah lembaga yang menumbuhkan manusia-manusia beretika. Nah, itulah maksud pendidikan ya. Ya, jadi 3.1 itu frasa kuncinya maksud pendidikan ya, integritas, kejujuran, ya, etika itu yang kita lihat. Ya. Jadi gimana ngelihat berhasil tentunya lihat aja sekarang masyarakatnya gimana gitu kan. Nah, sampai nggak maksud pendidikannya kalau masyarakatnya masih begini, gitu ya. Nah oleh karena itu perlu belajar juga 3.2 ya, 3.2 bicara tentang aset, kekuatan, ya, kata kuncinya kekuatan. Modul kita 3.3 kata kuncinya adalah anggota masyarakat. Ya, diharapkan anak-anak murid kita sudah paham bahwa mereka adalah anggota masyarakat sejak dari sekolah. Mereka adalah bagian dari masyarakatnya. Mereka bagian dari keadaan, bagian dari situasi, bagian dari komunitas, bukan korban. Mereka bisa
mengambil tindakan-tindakan. Nah, itu ya, itu pesan dari modul 3.3. Oke. Nah, jadi dari mana mulainya? Nah, kata Mas Menteri, mulainya dari kelas lah. Nggak usah terlalu banyak mikir. Dari mana mulainya? Mulai aja coba dulu di kelas. Dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas. Program berdampak pada murid yang mana, Pak? Yang kayak gimana? Biayanya berapa? Pikirin dulu. Program yang berdampak pada murid di kelas. Yang nggak perlu biaya, yang cuma perlu kepala Anda dan anak-anak Anda. Murid kita. Dari situ. Oke. Nah, kalau kita bicara dampak, ya, program berdampak pada murid, berarti saya ajak Ibu Bapak ingat-ingat nih. Sepanjang nih Bapak pakai seragam putih merah, putih biru, putih abu-abu ya, coba ingat dulu sebuah program, sebuah kegiatan di sekolah yang sampai sekarang Bapak Ibu merasakan dampaknya. Ya. Nanti tulis di box, tapi tulisnya gini. Misalnya satu kegiatan gitu, tulis kegiatannya, terus tuliskan juga dampaknya apa. Belajar apa dari situ. Ya, belajar apa dari kegiatan itu. Ya. Itu yang kita coba bagikan ya di ruang chatbox nanti ya. Jadi programnya apa yang membuat itu berdampak gitu. Sejak sampai saya dewasa, demi kehidupan saya ya, dalam kehidupan saya sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai anak gitu ya di komunitas sebagai anggota masyarakat, ya, dampak apa tuh yang dibawa, yang diakibatkan gitu ya, dampak positif yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut atau program tersebut ya. Silahkan tuliskan di chatbox-nya ya. Jadi bukan cuma kegiatannya, tapi sampai sekarang tuh dampaknya gimana bagi saya sehingga saya bisa begini nih di tengah masyarakatnya gitu ya. Silakan. Menghargai teman. Oke, Pak tulis. Ya, jadi belajar kolaborasi, saling menghargai. Oke. Pak Hendro, Pak Dwi Hendro ini ekskul olahraga gimana Pak? Jadi apanya yang buat Bapak dari ekskul olahraga? Ya, olahraga apa juga itu ya, jadi perlu dielaborasi lagi. Umur, dampak bagi saya, sportif, disiplin, kerja keras, tanggung jawab. Oke, oke. Atletik ya? Iya, iya, iya. Oh, sekarang jadi guru olahraga. Oke, baik Pak. Berarti kemandirian, kepemimpinan. Oke. Ini Ibu apa? Haris Kristina Ibu ya? Nah, Bu Haris Ibu, ya? Pak. Bu Haris itu melatih kemandirian, kepemimpinan. Momen apa yang kepikir sampai sekarang sehingga Ibu bisa ngomong saya jadi lebih mandiri gara-gara pramuka itu? Itu saat kegiatan kemah, Pak. Kan di sini kita harus mandiri. Kebetulan kan dulu masih masa-masa sekolah. Saat kemah kan kita harus mandiri. Intinya di situ kan membuat makanan sendiri, semuanya kegiatan-kegiatannya juga dilakukan secara mandiri. Seperti itu, Bapak. Okay. Ya. Jadi ya karena di lapangan gitu ya berkemah ya, jadi semua harus dijalani sendiri Iya, gitu Pak. ya. Ya. Sip, Iya, Pak. sip. Baik, terima kasih. Organisasian, belajar manajemen, kepenulisan surat menyurat. Oke, ini Bu Retno ya, jadi pengurus OSIS. Baik, ini Pak Yoyo Eko nih, Karawitan belajar apa Pak? Apa yang Bapak ambil pelajarannya hingga sampai dewasa ini masih membuat Bapak seperti sekarang, Pak Yoyo Eko? Ya, terima kasih Bapak. Ketika waktu masih SMP,
bahkan juga mungkin sampai sekarang juga sering yang paling terkesan itu kan apa itu Geding-Geding Jawanya itu Pak, lagu-lagu Jawanya itu yang buat terkesan karena apa? Karena alunan iramanya itu kan betul-betul menyentuh hati gitu Pak. Seperti menyatu dengan alam seperti itu Pak. Okay. Tenang gitu, oke. Ya, jadi lebih tenang ya. Iya, betul. Ya, oke. Jadi itu maksud saya buat diri Bapak jadi lebih tenang gitu ya. Iya, betul. Oke, sip, baik, nggak apa-apa. Ya itu penting juga ya, karena apalagi sekarang dunia udah makin riuh rendah gitu ya. Itu kan kita perlu ada momen-momen ya yang bisa menghadirkan ketenangan. Baik, terima kasih. Berkolaborasi ya, Bu Masiah ini KIR ya, Bu Masiah Andriati. Apa momen yang paling berkesan waktu itu, Bu, sehingga bisa ngomong berkolaborasi sama rekan ini? Apa kolaborasinya waktu itu yang jadi? Terima kasih Pak. Pada waktu itu saya kelas 2 SMA, saya diberi kesempatan untuk mewakili sekolah sehingga di perlombaan karya ilmiah remaja di tingkat Bali, kalau nggak salah di lokasinya di Universitas Islam Malang Pak. Di situ alhamdulillah dapat juara harapan 1 se-Jawa Bali. Lah di situ saya berusaha bagaimana saya bisa berkolaborasi, membagi tugas dengan teman saya, bagaimana pada waktu saya berdiskusi, mengambil data. Jadi di situ saya benar-benar belajar menulis yang baik serta belajar untuk menekan ego saya, menekan segalanya agar proses penelitian sampai penulisan sampai hasil akhir itu tercapai, Bapak. Jadi belajar berkolaborasi bagaimana hasil penelitian itu dapat ditulis dengan baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Sip, terima kasih Ibu. Ya, sip, satu lagi ya. Saya cari. Oh, ini ada Jumat Berkah nih, Pak. Cipto ini apa, Pak? Kemudian gotong royong apa bentuknya nih? Jadi sampai sekarang kok masih membuat Bapak lebih peduli sama gotong royong dan kolaborasi. Iya Bapak, ini Jumat Berkah itu kita memberikan sedekah makanan, nasi bungkus kepada warga di sekolah Bapak, terutama pada siswa. Jujur ini menjadikan kita semua mempunyai kepedulian, kemudian kita juga di situ ada gotong royong karena kita menyiapkannya bersama-sama, walaupun nasi disiapkan dari rumah, tetapi ketika menyiapkan di sekolah kita kan harus menyiapkan bagaimana menata tempat dan seterusnya. Ini kan bagian dari gotong royong karena memang menurut saya keorganisasian itu juga bentuk gotong royong. Kemudian berkolaborasi karena kita nanti agar istilahnya jumlah itu tidak berlebihan ataupun kurang. Setiap panitia itu misalkan 2 hari 3 hari sebelumnya sudah mendata berapa kemudian ketika sudah dianggap pada taraf fajar pada setiap harinya, setiap hari Jumatnya itu, maka di stop jumlahnya. Biasanya rata-rata kita stop ketika di ukuran sepertiga dari jumlah siswa, Bapak. Jadi kurang lebih 270 itu sudah kita stop. Kemudian walaupun anggaran masuk ataupun nanti biasanya itu akan kita alihkan kepada di minggu berikutnya, Bapak, di Jumat berikutnya. Dengan begitu kita juga ada kolaborasi, kerjasamanya kita biasanya kalau ada orang yang menyumbang uang Bapak kita tetap terima, tapi nanti akan kita rupakan nasi bungkus kerjasama dengan kantin Bapak. Iya, jadikan nasi ya. Gitu. Makasih Bapak. Sama-sama, makasih Pak Cipto. Ya benar ya. Jadi baik itu contoh-contoh ya kegiatan-kegiatan yang pernah kita rasakan sebagai murid ya, gitu ya. Ketika kita sebagai murid gitu ya, merasakan kegiatan-kegiatan itu. Nah, dalam program yang berdampak pada murid ini spiritnya ya Bapak ketika Bapak nyari spiritnya itu lihat yang sudah ada ya, di sekolah sekarang apa yang sudah ada, kegiatan seperti apa yang sudah ada, rutinitas bagaimana yang sudah ada di sekolah. Nah itu yang kita coba lihat. Nah, setelah itu kelihatan, kita observasi, kemudian kita pikirkan. Ya. Komitmennya adalah bagaimana mendorong agar kegiatan tersebut ada maknanya, tumbuh maknanya.
sesuai maknanya dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Jadi kebermaknaan ini perlu kita dorong. Jadi misalnya kegiatan apa ya kalau di sekolah itu dulu waktu sebelum pandemi ya, belum pandemi kan ada rutinitas anak masuk pagar sekolah, guru menyambut salam salim gitu ya. Ingat ya? Ada ya ke sekolah kayak gitu kan. Nah itu kan salah satu rutinitas ya. Salah satu rutinitas yang sudah ada. Nah, gimana tuh bisa menguatkan itu? Misalnya, dorong makna apa yang muncul dari situ buat anak-anak. Bukan dari kita pengennya begini belum ya, tapi dari anak-anak tuh dapat apa dulu? Coba lihat keadaannya waktu itu. Coba lihat kegiatannya waktu itu. Gimana mereka salamannya ya? Guru nempelin tangan ke pipi anak gitu kan. Terus anaknya jalan pindah guru lain gitu. Anaknya ngapain? Anaknya cuma ngobrol, iya gimana kemarin gamenya? Oh iya menarik ya, film kemarin bagus juga. Sambil ngobrol sambil nempelin tangan guru. Nah itu dapat makna apa dari situ? Nah gurunya juga gimana gurunya? Gurunya juga gitu. Ya. Tangannya sambil ditempel-tempelin gitu ya, di pipi anak, di jidat anak, di dahi anak. Gurunya sambil ngobrol sama temannya juga. Kemarin dapat arisan siapa? Ininya gimana? Itu ada makna apa yang diambil? Ada makna positif apa yang diambil? Cuman lewat aja jadi rutinitas. Nah, yang kayak gitu yang kita coba dorong kebermaknaannya. Karena tangan guru nempel di pipi atau di jidat anak itu kan sakral ya. Harus kan jadi momen membangun relasi gitu ya. Perhatikan anaknya sambil, nak, kok tumben kamu tadi ibu lihat diantar sekolahnya naik ojek. Bapak kamu kemana? Biasanya bapak sakit bu. Gini. Oh, ya salam ya besok nanti. Ya nanti ke ruang guru nih ada ini dari ibu. Kayak gitu kan. Ya, jadi kebiasaan lagi ya, didorong kebiasaannya, kebermaknaannya, dorong maknanya. Ya, maknanya apa nih? Kita pengen anak-anak belajar apa dari situ? Memetik apa dari kegiatan tersebut? Jangan sampai kontraproduktif. Nah, yang terakhir adalah kontekstual. Jadi sesuai dengan keadaan, sesuai dengan komunitas, budaya, ya di tempatnya masing-masing. Ya, student agency ini. Oke. Jadi kontekstual yang terakhir. Jadi bisa jadi, wah itu sekolah di kecamatan sebelah sono bikin begini, yuk kita buat yuk. Boleh aja dibuat sama, tapi konteksnya pasti beda. Di sana bagaimana, di sini harus kita ubah sesuaikan, harus kita modifikasi. Jadi tetap semuanya harus sesuai dengan konteksnya. Ya. Oke, nah dalam keperluan di modul ini student agency itu di LMS dipadankan dengan kepemimpinan murid. Ya. Tapi Bapak kalau cari di internet tentang kepemimpinan murid mungkin kemana-mana nanti. Jadi Bapak harus cari student agency dari memang dalam bahasa Inggris, tapi itu yang kita maksudkan. Ya, student agency. Kepemimpinan murid ini lebih dekat ke student agency ini lebih dekat kalau saya pribadi saya gunakannya manusia merdeka atau murid merdeka. Karena itu maksud pendidikannya Ki Hajar kan ya. Merdeka. Ya, murid merdeka. Ya, nah diambil dari mana ini? Ya, student agency ini. Ya, student agency belum ada padanannya, tapi mudah-mudahan jadi makin akrab di telinga ya student agency karena itu yang digunakan di mana-mana sekarang. Bukan sekarang, sudah sejak duluan ya, mereka sudah duluan pakai student agency. Nah, ini diambil dari human agency-nya Bandura. Jadi Bapak ketika mikir program yang berdampak pada murid, ya, itu kayak gimana? Ya. Coba lihat tanda ini. Manusia yang punya agensi, manusia yang merdeka, kalau kata aja, ya, murid yang merdeka, gitu ya, human agency ini, ya, itu
ada tanda-tandanya, ada karakteristiknya. Yang pertama adalah punya intensi, kesengajaan, punya intensi. Ya bukan hanya niatan doang, tapi udah ada rencana, pengen kemana, ada seperti apa, yang perlu dipertimbangkan apa. Ki Hajar Dewantara menguatkan ini juga, bukan menguatkan. Ada filosofi beliau yang tentang ini kan, intensi. Ing madya mangun karso. Karso itu intensi, kehendak, keinginan, niatan-niatan. Jadi sejak menyusun, membuat, menentukan niat, itu sudah ditemani, sudah dituntun. Di mana nuntunnya? Di tengah-tengah. Ing madyo, posisinya setara. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, setara posisinya. Jadi dalam program student agency ini, posisi guru dan murid partner. Intensi dibangun. Yang kedua, visi. Gimana nih numbuhin visi? Numbuhin anak punya pemikiran jauh ke depan, forward. Melampaui kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan lain-lain. Gimana tuh ngajarinnya? Gimana tuh belajarnya? Diskusinya. Nah, itu dipikirin. Saya nggak tahu konteksnya Ibu Bapak di sana gimana. Di kelas-kelas Ibu Bapak seperti apa. Tapi ajak mikir lebih jauh sedikit. Jadi nggak cuma misalnya ya ngobrolin tentang harapan, tentang visi, tentang cita-cita gitu ya. Nggak berhenti sampai profesi misalnya. Apa cita-cita kamu? Dokter. Dokter yang kayak mana? Dokter yang seperti apa? Yang berkontribusi apa bagi bangsa ini? Tentara yang kayak gimana tentaranya? Jadi nggak berhenti di situ, ya. Berhentinya di langsung ke kontribusi apa nih kita mau. Anak-anak itu langsung mikir. Ya, jadi nggak asal juga gitu ya. Nah, visi ini arahnya ke sana. Ini yang akan memandu motivasi mereka ya. Menavigasi arah langkah mereka ke depan. Nah, yang berikutnya yang jelas juga adalah mereka punya action. Ya, mereka punya diri yang reaktif gitu. Ya kayak unsur-unsur nih guru kimia ada ya. Unsur-unsur reaktif itu kan selalu gerak gitu kan ya. Nah, ini anak-anak ini juga begitu. Ya, orang-orang yang punya agensi itu punya keinginan untuk bergerak, keinginan untuk bertindak, berbuat turun tangan gitu ya. Mereka nggak cuma merencanakan doang, tapi gimana nih dijalankan, mengeksekusinya seperti apa. Ya itu tanda ketiga. Tanda terakhir mereka siap untuk terus belajar ya, refleksi dari apa yang sudah dilewati, dilalui, mereka melakukan refleksi. Ya, mereka paham bahwa esensi dari pengembangan diri adalah bersaing dengan dirinya sendiri. Bagaimana diri dan potensi dirinya. Ya, terus maju ke depan. Ya. Jadi Raffi atau Ifar ini karakteristik seorang yang memiliki agensi. Ya, murid merdeka. Student agency atau murid yang memiliki kepemimpinan. Ya, kepemimpinan murid. Oke. Nih ya, student agency mengarahkan, ya, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, mengungkapkan rasa ingin tahu. Ya ini nggak bisa muncul begitu aja, nggak bisa ujuk-ujuk munculnya. Ya harus dibangun, harus ditumbuhkan. Ya, menyuarakan bagaimana mereka bisa bersuara, menyampaikan pendapatnya, ada pendapatnya yang nyeleneh, diketawain nggak sama teman-temannya. Ya, kalau ada teman-teman yang ngetawain, apa yang harus kita lakukan supaya suasananya, lingkungannya aman untuk berpendapat, beropini, walaupun aneh sekalipun. Selama sesuai konteks kan. Gitu.
Nah, karena itu kita belajar, ingat lagi modul 1.1 tentang merdeka ya. Ki Hajar bilang ini maksud pendidikan dan pengajaran, merdekakan manusia. Jadi Ki Hajar itu, merdekanya Ki Hajar itu nggak pernah melepaskan individu dengan masyarakatnya, nggak pernah. Jadi selalu ya, memerdekakan manusia sebagai bagian dari rakyat, bagian dari persatuan, selalu. Nah, yang tadi juga gitu. Ya. Setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Selalu begini. Jadi ini ciri ya. Jadi manusia merdeka. Ya, kalau di kelas ya di sekolah ya murid merdeka kan jadi. Ya, itu yang kita coba tumbuhkan. Ya. Nah, manusia merdeka itu apa? Ya, murid merdeka itu apa? Ya, secara lahir batin mereka nggak tergantung sama orang lain. Mereka bisa siap, berani bersandar pada kekuatannya sendiri. Nah ini ya, jadi bagaimana kita menumbuhkan orang-orang yang tangguh seperti ini, nah itulah yang kita coba dorong. Ya, manusia merdeka atau murid merdeka, student agency. Ya. Nah lebih lanjut, Ki Hajar bilang berbudaya tadi, ya, beradab tadi, manusia yang beradab tadi, itu adalah punya dua ciri. Ciri pertama, lahirnya bebas, batinnya mandiri. Ya, lahirnya bebas, batinnya mandiri. Jadi bukan pekerjaan yang gampang, ya, tapi harus terus-menerus, ya, harus konsisten, harus komitmen kita ke arah sana. Ya, sejak awal yang kita bangun adalah nih manusia merdeka nih yang mau kita tumbuhkan. Ya, manusia merdeka nih yang mau kita lahirkan dari kegiatan-kegiatan ini. Gimana caranya? Jadi bayangannya ke sana. Nah ini didorong ya bahwa itu kan Ki Hajar filosofi zaman itu. Nah ini saya ajak ibu bapak lihat nih sekarang nih. Ya. Student agency itu ternyata tentang murid membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab. Ya, ada kata tanggung jawab. Jadi mereka tahu mereka mengambil keputusan-keputusan jalan-jalan yang bertanggung jawab. Ya, bertindak secara aktif untuk terus berkontribusi, ya, tidak cuma menerima keadaan. Nah, ini yang kita dorong nih. Nah, supaya sampai ke sini gurunya siap nggak? Gurunya berani nggak melepaskan kuasanya? Siap nggak gurunya ditanyain sama anaknya? Diajak negosiasi sama anak. Adu nalar. Gitu. Jadi ya gesernya harus ke sana guru-guru sekarang. Terutama guru penggerak. Nah, kalau kita lihat di OECD. Jadi kata-kata Ki Hajar itu tahun 28, 30 gitu ya. Ini OECD ya, 2019 nulisnya begini. Itu sudah ada agensi saya pakai murid merdeka ya yang warna kuning. Menumbuhkan murid merdeka atau student agency berarti mengembangkan identitas dan rasa memiliki dalam diri murid. Ketika murid punya agensi atau merdeka, mereka akan mengandalkan motivasi, harapan-harapan, efikasi diri, dan pola pikir bertumbuh, growth mindset. Ya. Untuk apa? Untuk menavigasi ya, diri mereka sendiri menuju keselamatan dan kebahagiaan atau well-being. Ya. Serta mencapai tujuan-tujuan yang menuntun mereka mekar dan berdaya di tengah masyarakat. Dapat nggak garis merahnya sama filosofi Ki Hajar? Ki Hajar ngomong ini di tahun 28 nih. Tapi dunia udah pakai duluan. Ya. Nah, negara kita nih baru beranjak nih sekarang. Makanya kebijakannya Merdeka Belajar ya. Anak-anak didorong profil pelajar Pancasila. Arahnya ke sana supaya apa ya? Supaya jadi merdeka. Ini. Oke.
Nah, jadi ketika murid punya agensi, Bapak kalau ingat agensi, ingat film agent aja deh. Siapa yang suka nonton James Bond? James Bond, Mission Impossible, ya film-film gitulah, film-film agent. Ya. Film-film itu, agent-agent yang ada di sana, itu orang-orang yang punya agensi. Maksudnya, mereka bisa memutuskan sendiri, siap bertindak. Demi apa? Demi misi, demi tujuan. Ya. Mereka punya license to kill, mereka punya hak untuk membunuh. Ya, kalau mereka membunuh itu nggak dipertanyakan. Gitu. Tapi mereka nggak bunuh sembarangan. Mereka tahu kapan bunuh, mereka tahu kapan bikin orang ini menjadi kerjasama. Bagaimana saya supaya ini lewat ke sana sehingga dapat ketemu sama dia. Nah, itu orang-orang yang punya agensi, itu orang-orang merdeka. Makanya dulu Indonesia zaman perang kemerdekaan, terutama gerilya, itu susah banget dikalahin. Karena tiap unit itu merdeka. Tiap unit gerilya itu merdeka. Ya, nggak terlalu setelah tujuannya jelas, mereka bisa bergerak sendiri bersama-sama, bingung kan? Nah itu. Jadi proses ini secara natural akan membangun anak lebih bagaimana sih belajar untuk belajar, ya. Keterampilan learning to learn, ya. Belajar untuk belajar. Nah ini yang lebih penting. Makanya di modul ini kan, yuk Bapak bisa lihat contoh-contohnya, ya. Student agency atau pembinaan murid ini contoh-contohnya udah banyak di LMS, ya Bapak bisa lihat. Nah, ini salah satu penulis ya terkenal namanya Alfikon. Kalau Ibu Bapak pernah tahu modul 14, ini dulu Alfikon ini cukup membuat keramaian ya di dunia pendidikan karena beliau bilang yang kita kenal di modul 14 ya, reward by punishment by reward ya. Kalau Ibu Bapak ingat bagaimana penghargaan itu malah menghukum. Ya. Nah itu yang nulis pertama Alfikon. Alfikon nulis begini tentang student agency. Student agency itu batasnya adalah Anda, guru. Menumbuhkan murid merdeka, batasnya Ibu Bapak. Sejauh mana Ibu Bapak mau memberikan kontrol, kekuasaan kepada mereka. Ya, teacher is in control of putting the kids in control. Ya, guru punya kuasa untuk memberikan kekuasaannya, kontrolnya kepada anak-anak. Nah itu. Jadi anaknya merasakan itu. Momen-momen, keadaan, kegiatan-kegiatan, ya, peristiwa-peristiwa apa yang perlu kita bangun supaya anak bisa sampai pada kendali itu ya. Gampangnya gini, kayak nyebrang jalan ya Bapak. Anak kita ajarin nyebrang jalan, pasti nggak ujuk-ujuk kita suruh sana nyebrang jalan, enggak kan? Harus diajarin dulu kan, dicontohin nyebrang jalan yang baik gimana. Ya. Harus ngapain nih kalau di sini, di pinggir jalan, ya, lihat apa, ke sana. Sampai pada suatu saat kita siap, kita tahu anak-anak siap untuk nyebrang jalan sendiri. Jadi nggak membiarkan juga kan, nggak sembarangan. Nah itu juga di sini begitu. Ya. Kontrol itu bisa kita berikan ketika mereka punya semua, kita tahu mereka siap, kita tinggal dorong sedikit, kasih ruangnya. Nah, program-program yang berdampak yang Ibu Bapak akan buat itu program-program yang seperti itu. Ya. Bagaimana melibatkan suara anak. Gimana anak bisa punya gagasan, punya pandangan, punya keinginannya tersampaikan. Ya. Modalnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Choice. Tidak cuma dibuatkan pilihan, tapi punya pilihan-pilihan. Ya, membuat pilihan-pilihan sendiri. Ya, kita membersamai. Ya, dan ownership. Jadi tiga-tiga ini Bapak Ibu itu saling menguatkan ya, bukan sekuensial, bukan harus ada ini dulu, baru enggak.
Ya, bisa mulai dari mana saja, tapi ini saling menguatkan. Ya, begitu ini ada akan menguatkan yang itu, dan itu ada pasti menguatkan yang ini. Gitu ya. Jadi penting ya, ownership juga. Ownership itu ada hubungan, ya, membangun hubungan terhubung antar murid, kita dengan murid, murid dengan komunitas, gitu ya. Itu ownership. Ya. Makanya contoh-contohnya kalau Bapak ingat di LMS ada guru TK apa guru SD ya, kelas kecil ya waktu itu, kalau lihat contohnya di LMS, awal tahun ajaran, ya kan? Awal tahun ajaran, anak-anak dibagi kelompok, dipersilakan untuk mendesain kelasnya yang paling nyaman kayak gimana. Di posisi kursinya, lemarinya, papan tulis, segala macam, tempat sampah, bebas. Ayo, silakan tiap kelompok. Gurunya udah lihat rancangan setiap kelompok. Ya, tapi karena dia coba memperkenankan muridnya, memberikan kuasanya kepada murid-murid, biarkanlah murid-murid mengambil keputusan. Model yang mana yang akan dipilih? Milik kelompok yang mana yang akan dipilih? Dipilihlah satu model. Gurunya tahu lewat pengalamannya, model itu nggak akan berjalan baik. Tahu gurunya. Ya, tapi gurunya, oke, kita jalankan. 2 minggu lagi kita refleksi. Ya, dari model ini ayo kita jalankan sama-sama. Wah, dijalankan, digeser-geser, kursi dipindah-pindah, tempat sampah di mana, bahkan semua dipindah. Ya. Anak-anak merasakan 2 minggu. Nah, sebelum itu dia datang ke kepala sekolah, ngomong, Bu, nanti kalau ke kelas jangan kaget ya kalau kelasnya acak-acakan, kalau kelasnya seperti ini, seperti itu, karena ini saya sedang memberikan ruang bagi anak-anak merasakan keputusan yang mereka buat. Dirasakan 2 minggu kemudian duduk. Ya benar, ya anak-anak merasa nggak nyaman, bagian ini nggak nyaman. Yang semua di kepala guru, ya memang benar. Tapi anak-anak ngerasain, jadi badan dia tuh merasakan gitu. Keputusan ketika diambil tidak hati-hati, ya begitu rasanya. Apa yang berjalan baik? Oh ini Bu, yang ini tetap di sini akan bagus sekali. Apa yang berjalan yang tidak baik? Apa yang perlu kita ubah? Apa yang perlu kita lakukan sehingga bisa lebih nyaman? Oh ini emang di ini nih harusnya di sana, nggak bisa di sini, kayak gini kayak gitu. Akhirnya ya sesuai dengan yang dibayangkan kepalanya guru. Tapi gurunya nggak langsung ngomong. Biarin dulu. Kasih ruangnya. Ambil refleksinya, belajar. Yang penting adalah itu. Mengambil keputusan, belajar mengambil keputusan. Ya, yang paling baik adalah ya membuat keputusan. Kasih persoalannya, minta mereka bikin keputusan. Itu belajar ngambil keputusan yang paling cepat. Mereka belajar dari akibat dampak dari keputusan tersebut. Ya, makanya sebelum jadi keputusan tanya, ya, dampaknya gimana? Menurut kamu yang terjadi sama ini? Ya, posisi guru jadi begitu, bukan instruksi lagi ya. Kamu baiknya ke sini, habis ini, terus begitu, ya. Nggak ada, guru nggak gitu lagi kalau dalam student agency. Guru jadi advokat. Oke, kamu maunya ke sana ya. Menurut kamu kalau kita beneran nih ke sana, siapa kira-kira pihak yang akan terpengaruh? Gitu. Jadi kita ngajak negosiasi, ngajak mikir. Nah itu posisinya. Nah, Ibu Bapak. Jadi program yang berdampak pada murid ini batasannya ya kita orang dewasa. Ya, karena seringkali kalau kita bikin program gitu ya lama-lama anak-anaknya cuma jadi peserta. Ya. Anak-anaknya cuma jadi penonton bahkan. Ya. Banyakan yang lain pentas, yang lain nonton gitu. Yang lebih banyak yang nonton misalnya. Ya. Boleh saja ya, tapi ada komite lah gitu ya. Kalau di sekolah saya dulu ada komite-komite, ya. Ada apa namanya pokja-pokja lah kalau zaman sekarang namanya ya. Dan setiap pokja itu ada muridnya. Ya. Ada muridnya. Langsung ikut terjun dalam pengambilan keputusan di sekolah. Jadi ada pokja seragam.
ada pokja lingkungan dan halaman sekolah. Nah, pokja-pokja ini ada guru, orang tua, ya, manajemen sekolah, dan murid-murid. Ada pokja yang berjalan tiap tahun, setahun berjalan terus, ya, kayak tadi yang halaman lingkungan dan halaman sekolah. Ada program yang impromptu atau setiap ada kegiatan kayak nanti misalnya ada hari guru gitu ya. Nah itu bikin pokjanya, bikin panitianya, di dalamnya ada murid. Termasuk menentukan acara, termasuk menentukan harus kayak mana, rundown-nya, daftar acaranya, diskusi. Gitu. Ya. Nah posisi-posisi itu disiapkan ya, dikasih, ya. Bukan dikasih, maksudnya disediakan, didorong sehingga mereka bisa didorong ya sama kita. Jadi kalau guru-guru yang makin paham student agency, guru-guru yang makin paham konsep gimana menumbuhkan murid merdeka, suatu saat nanti Bapak Ibu pulang dari sekolah, lagi duduk pengen ngopi gitu ya, di beranda di halaman rumah gitu ya, atau kepikiran, aduh, itu tadi si Adit sama si Budi berantem ya. Kenapa kok saya yang mutusin ya? Kenapa kok saya yang nyelesain ya masalah itu? Adit kamu harus gini, Budi kamu begini. Kenapa nggak saya berikan kesempatan itu buat Adit dan Budi menyelesaikan? Saya akan memfasilitasinya saja. Nah ini Bapak Ibu bisa sampai ke titik begitu ya. Mikir gitu, waduh iya tuh. Tadi itu harusnya bisa jadi diskusi menarik itu ketika itu. Kenapa saya terus yang memutuskan? Arah diskusinya. Padahal bisa dieksplorasi menarik kayaknya tadi. Nah itu nanti Bapak Ibu kalau udah makin biasa melakukan ini, murid-murid juga makin biasa, Bapak Ibu akan sampai ke titik seperti itu. Sampai anak-anak nanya. Kita belajar ini buat apa sih Bu? Sekarang mungkin ada yang nanya, tapi ya buat nanya doang gitu. Alias mereka nggak mau belajar sebenarnya. Nah ini nanti sampai titik anak-anak nanya gitu karena pengen tahu. Nah, habis ini apa? Kita bisa belajar mana? Jadi mereka bisa menyusun langkahnya sendiri. Nah, gitu ya. Jadi di sini dengan murid itu kemitraan, ya kemitraan. Nah, jadi posisinya guru sama murid itu setara, ya setara sebetulnya sih enggak, ya, tapi di sini jadi setara karena ada dialog ya, ada dialog. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah tadi kan yang paling banyak yang nomor 3 kan ya. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di belakang sini apa tuh ya nomor 3 ini ya. Yang ketiga tadi. Ini kemitraan. Oke. Itu paruh kita sudah 14.05.06 sekarang. Baik. Nah, silakan yang mau saya satu ya. Boleh pertanyaan ya sampaikan angkat tangan. Tapi yang lain tuliskan di chat box apa yang dipetik dari sesi kita nih dari mulai tadi sampai titik ini ya. Apa yang Ibu Bapak bisa ambil, Bapak Ibu bisa petik dari sesi yang barusan ini ya. Apa yang saya sampaikan, yang teman-teman tuliskan, yang teman-teman respon di chat box misalnya. Nah, itu apa yang bisa diambil. Silakan tulis di chat box yang mau ini saya tutup dulu biar kelihatan mukanya. Yang mau bertanya silakan resen ya. Enggak, silakan. Nggak ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, tulis yang tadi ya. Ini Pak Tulus sudah nulis. Choice, voice, ownership, saling menguatkan. Oke. Ada lagi? Guru memfasilitasi, bukan memutuskan. Ya, Bu Sumarni ya. Jadi ini benar sekali ya kita memfasilitasi. Makanya fasilitasi itu kan termasuk dialognya ya, termasuk diskusinya. Karena anak bisa sesuka-suka tuh menentukan sesuatu.
pengen ini, pengen itu, mau gini, mau gitu. Nah, kita ini orang dewasa yang ada di kelas yang dianggap bijaksana. Ya, jadi kita yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka mikir. Oh iya ya, nanti begitu ya. Kalau gitu gini aja deh. Gitu ya. Jadi ini benar sekali ya, makasih fasilitasi. Pengelolaan kebebasan. Ya, memberikan kebebasan murid untuk menentukan sesuai kebutuhan. Ya.